Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran yang ke-12 ini kita akan membahas at-tawabi' yang keempat, yaitu badal. Badal secara bahasa artinya pengganti. Dinamakan demikian karena badal bisa menggantikan posisi kata yang digantikan. Contohnya, qala Muhammadun Rasulullah. Telah berkata Muhammad Rasulullah. Dalam kalimat di atas, kata Rasulullah disebut dengan badal dan kata Muhammadun adalah mabdul yang digantikan. Ketika dikatakan Rasulullah saja, maka yang dimaksud adalah Muhammad. Dan ketika dikatakan Muhammad, maka yang dimaksud adalah Rasulullah. Ini adalah fungsi badal yang biasanya menjelaskan posisi atau jabatan dari mabdul. Selain menjelaskan jabatan atau posisi dari mabdul atau mubdal, badal juga digunakan untuk menjelaskan sebagian dari mabdul. Contohnya, akaltus samaka nisfahu. Saya makan ikan setengah bagiannya. Badal ada 4 kelompok. Pertama, badalul kulli minal kulli. Badal keseluruhan dari keseluruhan. Maksudnya, yang diganti dengan penggantinya adalah sesuatu yang sama. Contohnya, Ja'al ustadzu Hamidun. Ustadz Hamid telah datang. Perhatikan bahwa kalimat di atas antara badal dengan mubdal merupakan sesuatu yang sama. Siapa ustadz? Hamid. Siapa Hamid? Seorang ustadz. Badal jenis ini memang bisa digunakan untuk menjelaskan jabatan, posisi, atau kedudukan seseorang. Contoh lainnya, Ja'a Zaidun akhuka. Yang kedua, badalul ba'di minal kulli. Badal jenis ini merupakan sebagian kecil dari mubdal. Biasanya digunakan untuk menjelaskan bagian per bagian. Contohnya, akaltur raghifa thuluthahu. Aku makan roti sepertiganya. Dalam kalimat di atas, kata thuluthahu merupakan badal yang menjelaskan sebagian dari mubdalnya. Kita tahu bahwa sepertiga merupakan sebagian dari satu, bukan keseluruhan. Itulah kenapa ini disebut badal sebagian dari keseluruhan. Yang ketiga, badalul ishtimali. Ishtimal secara bahasa artinya meliputi atau mencakup. Badal ishtimal biasa digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang memiliki hubungan atau keterkaitan dengan sesuatu. Biasanya ini terkait dengan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya, seseorang memiliki ilmu dan harta. Maka bisa kita katakan, nafa'ani Zaidun ilmuhu. Zaid itu bermanfaat untukku ilmunya. Kaburo Zaidun baituhu. Zaid itu besar rumahnya. Yang keempat, badalul gholati. Al-gholat secara bahasa artinya salah atau keliru. Badal ini terjadi ketika seseorang salah mengucapkan sesuatu. Hal semacam ini tentu tidak mungkin ditemukan pada tulisan. Ia hanya berlaku pada ucapan. Misalnya, seseorang ingin mengatakan kalau ia melihat kuda, tapi yang diucapkan malah Zaid. Lalu ia segera meralatnya. Contohnya, Ra'aitu Zaidan al-farosa. Aku melihat Zaid. Maaf, maksudnya kuda. Silahkan perhatikan contoh-contoh berikut. Qama Zaidun akhu Hamidin. Nafa'ani Zaidun ilmuhu. Ja'al qawmu nisfuhum. Ra'aitu Zaidan sayyaratahu. Marartu bi abika Zaidin. Qala Amirul Mu'minina Umar ibnul Khattabi. Tanbih. Perhatian. Isim isyarah dan badal. Bila setelah isim isyarah ada isim yang ma'rifah dengan sebab al, maka ia pasti menjadi badal. Contohnya, hadzal kitabu jadidun. Buku ini baru. Tilka talibatu nasyitatun. Siswa itu rajin. Kata al-kitabu dan at-talibatu menjadi badal sehingga maknanya menjadi buku ini dan siswa itu. Kalimatnya tidak sempurna bila tidak ditambahkan kata lain sebagai khobar. Akan tetapi bila kata al-kitabu dan at-talibatu dalam keadaan nakirah, maka ia bisa menjadi khobar sehingga sempurna kalimatnya. Hadza kitabun. Ini adalah buku. Tilka talibatun. Itu adalah siswi. Sekarang mari kita simak contoh badal dalam Al-Quran. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Surat An-Nas 1-3. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Surat Toha ayat 29-30.
sampai 30. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Surat Al-Furqan ayat 30. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. Surat An-Najm ayat 53. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. Surat Al-Mumtahanah ayat 1. Demikian dars yang ke-12. Semoga bermanfaat.